Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan hari ini segala pekerjaan kita dapat dijalankan dengan penuh harapan, dengan penuh cinta, dengan semangat pengorbanan dan perjuangan. Dan saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan hari ini kita diundang untuk merenungkan Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga satu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, kita mendengar beberapa kisah hari ini, bagaimana Yesus di hadapan orang-orang Farisi yang kerjanya itu hanya mengkambing hitamkan Yesus, mengkambing hitamkan murid-murid Yesus. Kerjanya hanya pintar untuk menghakimi, atau dalam bahasa gaul kita, sukanya hanya nyinyir, mencibir, mengkritik orang lain tanpa mengintrospeksi. Nah, inilah hal yang terjadi dalam diri orang Farisi. Tentu ini juga harus menjadi poin per poin yang harus kita renungkan. Yang pertama, kita selalu diundang setiap hari untuk mengintrospeksi kehidupan kita. Apakah hari ini, apakah hari kemarin kita ini orang yang sudah menjalankan kehidupan kita ini sesuai dengan amanah, sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau kita sering seperti orang Farisi, suka nyinyir, suka mengkambing hitamkan orang lain, suka menyalahkan orang lain, suka menghakimi orang lain, suka mencari-cari kesalahan orang lain, suka kita untuk menjatuhkan orang lain. Saudara-saudari, ini poin penting. Hidup kita adalah satu refleksi iman. Setiap hari hidup adalah refleksi. Refleksi mengajak kita untuk melihat bagaimana kehidupan yang kita jalani, sehingga kita mudah untuk melihat apakah hidup kita baik atau tidak. Dengan demikian kita bisa merubah cara hidup kita. Bahwa cara hidup yang lama harus ditinggalkan, dan cara hidup yang baru harus menjadi ciri kehidupan kita. Dan pada poin kedua,
Yesus ingin bahwa cara hidup kita atau pola hidup kita, cara berpikir kita, cara bertindak kita harus mengikuti pola baru, yaitu pola iman. Kita bukan manusia lama lagi, tapi kita manusia baru di dalam Kristus. Karena kita sudah diperbaharui oleh roh dan air. Kita sudah dibersihkan, kita sudah dikuduskan, kita sudah diberkati. Kita adalah anak-anak Allah, anak-anak terang, anak-anak yang diberkati. Maka hiduplah sebagai anak terang, anak-anak yang diberkati, anak-anak Allah. Ciri anak Allah adalah ia ingin hidup sebagai manusia baru di dalam roh. Ia tidak ingin masuk lagi ke dalam kehidupan lama. Karena kehidupan lama tidak pernah akan selaras dengan kehidupan baru orang-orang beriman. Maka Yesus mengatakan, jangan pernah menambahkan baju yang baru kepada, atau kain yang baru kepada kain yang tua. Maka kain yang baru akan mencabik, merusak. Baju yang tua akan rusak. Kehidupan baru kita di dalam roh, di dalam Kristus, tidak boleh lagi kembali kepada kegelapan masa lalu, yaitu kehidupan kegelapan kita. Yang berikut pada poin yang ketiga, Yesus sesungguhnya memanggil kita hari ini untuk senantiasa bagaimana hidup keagamaan kita. Hidup keagamaan yang dinyatakan atau yang hari ini dalam Injil ini soal berpuasa. Puasa adalah bagaimana sikap batin seseorang dalam relasi dengan Allah. Itu yang paling penting dari berpuasa. Bukan soal makan atau minum. Makanan dan minum adalah salah satu aspek yang senantiasa mengajak kita untuk beranikah kita mengekang diri terhadap hal-hal dunia. Makanan dan minuman adalah gambaran dunia. Maukah kita mengekang diri terhadap hal-hal dunia? Ketika Tuhan Yesus Sang Mempelai sudah berada bersama kita, maka jangan lagi kembali kepada hal-hal dunia, tetapi hal-hal surgawi yang diajarkan oleh Yesus. Oleh karena itu, aspek kedekatan, aspek relasi dengan Allah adalah hal terpenting dari kehidupan berpuasa. Yang berikut, berpuasa itu sesungguhnya panggilan hidup, panggilan iman. Artinya apa? Orang beriman itu tidak mempunyai batasan waktu. Jadi berpuasa itu kapan saja silakan. Tidak menunggu waktu yang ditentukan oleh gereja. Kapan saja kita mau berpuasa, silakan berpuasa. Karena tujuan dari puasa adalah mengekang, keinginan hawa nafsu dunia dan berelasi dengan Allah. Bersatu dengan Allah. Sehingga setiap hari berpuasa adalah hal yang baik. Berpuasa untuk tidak jatuh ke dalam kehidupan duniawi yang menghancurkan. Marilah saudara-saudara, hiduplah cara hidup kita, keagamaan kita dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga Tuhan yang Maha Kasih hari ini memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.